لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجid الرسول ومسجid الأقصى. Inilah 3 poros surga dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan datang membawa berkah luar biasa bagi setiap muslim. Di dalamnya terdapat ampunan dan pahala yang berlipat ganda bagi siapa saja yang bertakwa. Inilah bulan di mana kita sebagai muslim harus berlomba-lomba mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh beruntung tim poros surga dan jamaah lain yang sempat berziarah ke Baitul Maqdis menjelang bulan Ramadan. Sebuah perjalanan ke tanah suci negeri Syam untuk menambah keimanan. Masya Allah. Selain beribadah, jamaah juga mendatangi berbagai tempat bersejarah di Palestina. Kami sempat menziarahi makam Yasir Arafat, mantan Presiden Palestina, di Ramallah. Kota ini merupakan pusat pemerintahan Palestina. Jaraknya tidak sampai 2 jam perjalanan dari Yerusalem. Di tentara itu namanya Perwez Musharraf. Dia menjadi presiden. Alhamdulillah, kami juga bisa menjelajah ke berbagai tempat di Palestina. Salah satunya adalah wilayah Jericho yang terletak di timur Yerusalem. Satu wilayah yang pernah didatangi oleh Nabi Musa sebelum meninggal. Kota yang berbatasan langsung dengan Yordania dan hanya terpisahkan lembah Yordan. Karena letaknya dekat lembah Jordan, tanah Jericho cukup subur. Bahkan ada 3 sumber mata air di kota ini. Sepanjang jalan, terdapat banyak perkebunan kurma yang menjadi pekerjaan banyak masyarakat Jericho. Kurma kota ini memang unggulan. Kurma dari tanah Palestina sering disebut kurma medjol. Rombongan jemaah berkesempatan datang langsung ke pusat penjualan oleh-oleh kurma di Jericho. Ciri-ciri kurma medjol adalah ukurannya yang lebih besar dari kurma pada umumnya. Teksturnya pun lebih kering, serta manisnya sangat khas karena tidak terlalu manis. Karena unggulannya, harga kurma medjol juga di atas rata-rata. Satu box kurma berharga antara 15 sampai 25 dolar Amerika. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah saat ini kita sedang berada di Jericho ya. Dan ini salah satu bentuk kurma yang ada di Jericho. Kalau kita lihat namanya kurma mejul, bahasa Inggrisnya mejul. Tapi kalau bahasa Arabnya majhul, besar-besar seperti ini. Ini kurma enak ya, kurma ini enak, kurma bagus yang ada di sini ya. Nah, kalau kita berbicara kurma, saya teringat dengan hadis Nabi SAW, apalagi saat ini kita sedang di bulan Ramadan ya. Rasul SAW bersabda, "Man aftara ahadukum falyuftir ala tamar." Di antara kalian kalau seandainya ada yang ingin berbuka, maka hendaknya diawali bukanya itu dengan kurma terlebih dahulu ya. Nah, alhamdulillah kalau seandainya nanti di kita ya, kalau seandainya di rumah mungkin belum ada kurma yang ada, silahkan segera sediakan kurma ini. Sehingga begitu adzan Allahu Akbar, langsung kurma ini terlebih dahulu yang kita santap. Insya Allah kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi, maka kebaikan dunia akhirat akan kita dapatkan. Dan inilah poros surga. Masya Allah, mengikuti sunnah Rasul memang indah. Di tanah air saat ini pun sudah mudah menemukan buah khas gurun pasir ini. Manfaat kurma juga luar biasa, terutama untuk buka puasa.
Kandungan gula alami sangat ramah di perut, serta baik untuk menstabilkan gula darah setelah 12 jam berpuasa. Bisa datang ke Yerusalem benar-benar luar biasa. Kami pun tidak ingin melewatkannya sia-sia. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah sekitar 1 jam lagi akan berkumandang adzan subuh di Masjidil Aqsa ya. Kita dengan beberapa sahabat saat ini kita usahakan untuk keluar lebih awal supaya kita bisa sholat tahajud terlebih dahulu dan kita bisa mengikuti sholat subuh berjamaah di Masjidil Aqsa. Kenapa kok 1 jam sebelum adzan baru kita berangkat? Karena kalau di Masjidil Aqsa itu tidak dibuka 24 jam seperti di Mekah dan Madinah. Paling cepat biasanya sekitar 1 jam atau setengah jam sebelum adzan baru pintu gerbangnya dibuka. Mari. Bangun di akhir malam saat sebagian besar orang menikmati tidur memang tidak mudah. Namun kami yang sudah jauh-jauh bisa menginjakan kaki di Yerusalem merasa rugi jika tidak banyak beribadah di Masjidil Aqsa. Tanah yang sudah mendapat jaminan keberkahan oleh Allah Ta'ala terlalu menggiurkan untuk diganti dengan tidur. Alhamdulillah, Allah memudahkan tiap langkah kami. Tidak berapa lama, jamaah sudah sampai ke Masjidil Aqsa. Masya Allah. Alhamdulillah sahabat yang dicintai Allah, perjalanan sekitar 10 menit dari hotel menuju ke sini karena memang dari hotel kita harus berjalan kaki sampai ke kota tua atau Old City. Dari Old City kita berjalan kaki lagi ke sini 10 menit dan alhamdulillah kita sudah sampai di Masjidil Aqsa. Insya Allah kita akan sholat tahajud dan berzikir, berdoa. Setelah itu baru kita sholat subuh berjamaah. Beribadah siang hari di Masjidil Aqsa saja sudah istimewa, apalagi sempat ibadah di sisa malam. Alhamdulillah tidak terhenti bagi Allah Ta'ala. Suasana Masjidil Aqsa begitu tenang. Beruntungnya kami bisa sholat di awal waktu. Terlebih lagi bisa mengerjakan tahajud dan sunnah lainnya di Masjidil Aqsa. Jamaah bisa beribadah pada sepertiga malam hingga masuk waktu subuh. Benar-benar kesempatan langka dan luar biasa. Bahkan Muslim negara tetangga ataupun warga Palestina sendiri belum tentu bisa mereguk nikmatnya sholat tahajud di Masjidil Aqsa. Mengingat ketatnya penjagaan Israel di tiap sudut Baitul Maqdis. Semoga Allah menerima ibadah di sisa malam kami. Saat mustajab dan tentunya di tempat mustajab pula. Sahabat yang dicintai Allah, saya teringat dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra. Ini kaitannya bareng gitu ya. Ada satu surah di dalam Al-Quran yang berbicara tentang masalah Masjidil Aqsa di dalam surah Al-Isra, dan ternyata di situ juga ada ayat yang membahas tentang masalah tahajud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minal laili, dan sebahagian malam itu fatahajjad bihi. Kita diminta untuk bertahajud, menggunakannya untuk bertahajud. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan mereka-mereka yang bertahajud itu ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tahajud yang kita kerjakan itu mengangkat derajat kita, mengirim kita ke derajat yang dicintai, yang terpuji. Subhanallah, sahabat yang dicintai Allah, siapa di antara kita yang tidak mau terpuji? Semua pasti mau menjadi insan terpuji. Tapi kita perlu tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini menegaskan itu. Wa minal laili fatahajjad bihi. Dari sebahagian malam itu bertahajudlah kalian, agar kalian itu diangkat derajatnya, agar kalian itu terpuji. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu pemahaman kepada kita. Ternyata terpuji itu bukan ketika kita banyak harta. Terpuji bukan karena kita kedudukan tinggi, tapi terpuji ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu sarana taat yang bisa mengangkat derajat kita adalah tahajud. Sahabat yang dicintai Allah, mari isi malam-malam kita dengan tahajud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Isi malam-malam kita itu dengan malam-malam yang menginginkan surga. Isi malam kita dengan malam-malam yang takut dengan neraka. Termasuk ketika di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam istimewakan bulan ini dengan qiyamul lail. Man qama Ramadana imanan wahtisaban. Rasul mengatakan begitu. Yang di malam Ramadan yang mengisi malamnya dengan salat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Sahabat yang dicintai Allah, semoga sujud kita, rukuk kita, takbir kita di saat kita tahajud bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan inilah poros syurga. Tidak ada kegiatan yang lebih pantas selain beribadah pada Allah. Salat tahajud sangat dianjurkan seperti tertuang dalam firman Allah pada surah Al-Insan ayat 25 hingga 26. Dan sebutlah nama Rabb-Mu pada waktu pagi dan petang, dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian panjang di malam hari. Masjidil Aqsa memang bukan masjid biasa. Disinilah Rasulullah SAW menginjakan kaki dari Masjidil Haram di Mekah untuk kemudian ke Sidratul Muntaha. Bahkan Allah mencurahkan keberkahan pada tiap sudut masjid ini. Seperti tergambar dalam firman-Nya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Quran Surat Al-Isra ayat pertama. Beribadah di Masjidil Aqsa semakin istimewa jika kita tahu sejarahnya. Riwayat mencatat kalau pondasi Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabi Adam. Bukan hanya Nabi Adam, Masjidil Aqsa juga merupakan masjid para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, serta Nabi Isa alaihissalam pernah berjuang dan dakwah di sini. Masjidil Aqsa menyaksikan begitu banyak perjuangan Nabi dan para Rasul di jalan Allah. Masya Allah, sekarang kami berada di sini, menundukkan kepala kami, merendahkan jiwa, dan melafazkan asma-Mu, Ya Allah. Keberkahan tercurah selalu di masjid ini. Karena keberkahannya, Masjidil Aqsa juga memiliki nama lain, Al-Ardu Al-Mubarakah, atau tanah yang penuh keberkahan. Jamaah kami pun tidak mau ketinggalan mengisi waktu ibadah di waktu luang mereka. Salah satu amalan yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Bukan hanya sekedar membaca, jamaah pun saling berbagi ilmu. Sebisa mungkin membaca Al-Quran dengan benar tajwid dan harokatnya. Sahabat yang dicintai Allah, betapa bahagianya ketika menunggu waktu syuruk seperti ini, kita melaksanakan berbagai macam aktivitas di Masjidil Aqsa. Sebuah kebahagiaan yang tidak bisa dihitung hanya dengan nominal. Dan Masya Allah ya, kalau seandainya ibadah di sini bernilai 250 kali, maka menunggu kami di sini dengan melaksanakan aktivitas ibadah lalu dilanjutkan dengan sholat sunnah syuruk 2 rakaat, maka insya Allah itu akan memberikan pahala yang besarnya 250 kali lipat. Sahabat yang dicintai Allah, biasanya kita gunakan ketika menunggu waktu syuruk seperti ini di Masjidil Aqsa dengan membaca Al-Quran. Dan kita perlu tahu bahwa Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tegaskan itu dalam surah Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran. Maka alangkah baiknya juga kalau seandainya di bulan Ramadan itu kita berusaha untuk memperkuat dan memperbanyak interaksi kita kepada Al-Quran.
Karena itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW menegaskan kepada para sahabatnya, Iqra' wartaqi, bacalah Al-Quran itu, maka derajatmu akan naik. Karena apa? Kedudukan kita di surga nanti, ma'akhiril ayah taqra'uhu. Dengan terakhir, ayat terakhir yang kita baca, maka itu yang menunjukkan kedudukan kita di surga kelak. Sahabat yang dicintai Allah, marilah kita menjadi hamba Allah yang dekat dengan Allah. Bagaimana kita bisa dekat dengan Allah? Kita secara zat sudah tidak bisa dekat dengan Allah. Orang bisa dikatakan dekat dengan seseorang ketika dia intens berkomunikasi. Lalu bagaimana komunikasi kita dengan Allah? Salah satunya komunikasinya melalui firman-Nya, melalui kalamnya. Dan kalamnya sudah ada pada kita dengan Al-Quran. Dan supaya bacaan Al-Quran kita itu lebih berkualitas, maka ada beberapa hal yang menunjang. Yang pertama, bacalah Al-Quran ketika ingin membacanya kita sudah berwudu terlebih dahulu. Lalu ketika itu kita membaca dengan berpakaian sopan yang menutup aurat. Lalu menghadap ke kiblat. Dan jangan lupa ketika ingin membaca, maka hendaknya kita membaca ta'awud. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu ingin membaca Al-Quran, maka bacalah ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu setelah itu warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan memperhatikan tajwidnya, dengan memperhatikan maknanya, lalu berusaha untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan syahrul Ramadan, syahrul Quran bisa menghantarkan kita menjadi manusia bertakwa dengan Al-Quran. Dan inilah poros syurga. Ashabis sa'ir innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfirah awalam yarau ila at-tayri fawqahum. Rasulullah SAW bersabda seperti diriwayatkan oleh Muslim, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Ayat demi ayat terucap dari bibir para jemaah, niat untuk membaca dan belajar Al-Quran. Ya Allah, jadikan lantunan ayat-ayat-Mu ini sebagai penerang hidup kami. Amin. Walladhi yatata'ta bihi, dan orang-orang yang mungkin baca Qur'annya masih terbata-bata. Falahu ajran, dia dapat dua pahala. Ini baca Qur'an, yang capek bukan yang baca, yang dengerin. Ada begitu. Alif lam, alif lam, alif la, alif lam, alif lam, alif lam mim, zalikal kita. Nah, gitu coba. Yang dengerin aja capek gitu ya. Tapi apa yang dia dapatkan? Falahu ajra. Dia dapat 2 pahala. Coba. Dapat 2 pahala. Begitu dapat 2 pahala, kalau bacaannya bagus seperti peserta nomor 1 sampai nomor 5, ma'as safaratil kiramin barara. Nah, berarti di sisa hidup kita yang Allah kasih kesempatan, mudah-mudahan kita bisa dapat yang begitu. Paham bahwa ternyata Allah berikan kebaikan itu pada pos-pos yang seperti ini. Keutamaan membaca Al-Quran berlipat ganda selama bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan. Sudah sangat layak jika kita mengisinya dengan membaca dan mempelajari kitabullah. Karena sebaik-baik ucapan adalah Al-Quran. Semoga Allah melipat gandakan tiap huruf yang kita baca selama Ramadan. Amin. Di sela waktu kami beribadah di Masjidil Aqsa, jamaah juga sempat berkeliling kota Yerusalem. Salah satu daerah yang kami datangi adalah tempat yang diyakini makam Nabi Daud alaihissalam di Gunung Zion. Bagi umat Islam, Nabi Daud alaihissalam adalah sosok Nabi dan Rasul yang diamanahkan Allah kitab Zabur. Selain itu, Nabi Daud juga diberi kekuatan, kecerdasan, serta kemampuan membaca kitab suci yang luar biasa. Tapi sayang, makam tersebut saat ini dikuasai umat Yahudi.
Kompleks makam ini sekarang menjadi tempat ibadah yang sakral bagi umat Yahudi. Nabi Daud memiliki tempat istimewa bagi mereka. Selain sinagog atau tempat ibadah, makam ini juga menjadi sekolah bagi anak-anak Yahudi. Walau sakral, makam Nabi Daud juga merupakan situs wisata. Beruntung kami bisa datang dan masuk ke dalamnya tanpa menggunakan atribut agama Yahudi. Seperti kali ini, kedatangan kami bertepatan dengan waktu mereka beribadah. Anak-anak muda Yahudi tidak bergeming dengan kedatangan kami dan terus membaca Talmud, kitab suci mereka. Penganut Yahudi seakan sengaja mempertontonkan kesesatan mereka. Semoga kita terlindung dari kesesatan yang nyata seperti mereka. Amin. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah saat ini saya sedang berada di makam Nabi Daud ya. Di sini ada pemakaman Nabi Daud dan letaknya tidak jauh dari Masjidil Aqsa. Dia di satu tempat ya. Bukan di satu tempat tapi berdekatan dan masih di dalam satu komplek kota Yerusalem ya. Dan ketika kita berbicara tentang Nabi Daud, saya ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml ketika Allah mengatakan walaqad ataina Dawud wa Sulaimana ilma, dan ingatlah ketika aku sudah memberikan kepada Dawud dan Sulaiman ilma wa qala alhamdulillah, dan mereka mengatakan berdua alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang sudah memberikan kepada kami kelebihan dibanding dengan hamba-hamba Allah yang lain. Jadi sahabat yang dicintai Allah, satu pelajaran yang luar biasa di sini, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman memberikan ajaran kepada kita betapa ketika diberikan nikmat sekecil apapun jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan alhamdulillah. Ini kadang-kadang sepele tapi kita jarang yang ingin mempraktekannya. Bukan hanya sekedar di saat kita mendapatkan nikmat yang besar saja, tidak, tetapi nikmat sekecil apapun syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukuri. Kalau bersyukur, nikmatku aku tambah. Tapi kalau kamu kufur, maka niscaya azabku sudah menanti. Semoga ini di bulan yang mulia ini Ramadan memberikan satu pelajaran juga buat kita. Bagaimana kita mampu bersyukur ya. Kita buka puasa bisa menikmati nikmatnya makanan yang disediakan, kita bersyukur. Alhamdulillah, niscaya akan Allah tambah kenikmatan itu, dan inilah poros surga.